Oke. Nah, bagi teman-teman, saya akan membahas sedikit soal yang sudah ditulis di bit.lymedico.id. Nah, jadi ini pertama ada soal dari IT Review 3. Seorang wanita 28 tahun ya, habis melahirkan di RS, berat badan bayi kurang dari ukuran yang seharusnya. Mikrosomia, kemudian terdapat kekeruhan pada kornea. Ini berarti mungkin yang dimaksud adalah terdapat katarak dan pengapuran otak. Pengapuran otak berarti mungkin sudah dilakukan CT scan ya, dan dari CT scan didapatkan intracranial calcification. Oke, intracranial calcification. Kemudian ibu pasien memiliki 10 ekor kucing di rumahnya. Mikroorganisme yang menyebabkan kondisi bayi tersebut adalah, oke, ini jadi sebenarnya jawabannya adalah Toxoplasma gondii ya. Nah, jadi kita harus soal-soal terutama kelainan kongenital, kita harus berpikir yang pertama adalah asal atau sumber transmisinya, baru kita pikir yang kedua itu adalah dari gejalanya. Karena untuk gejalanya sendiri itu sangat sulit untuk dibandingkan dengan antara satu dengan yang lain. Coba kita lihat. Nah, jadi untuk kelainan kongenital itu ada satu kumpulan virus yang kita sebut dengan TORCH ya, termasuk di dalamnya tapi ada protozoanya, yaitu Toxoplasma. Jadi yang pertama di sini adalah kita kenal tentang Trias rubella congenital. Jadi Trias rubella congenital itu ada sensory neural deafness atau SNHL. Kemudian kedua adalah eye abnormality. Tapi ingat, eye abnormality-nya bisa macam-macam ya. Bisa retinopati, bisa katarak, dan juga bisa mikroftalmia. Ya, kalau kita lihat di sini terdapat katarak. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah congenital heart disease, di mana itu bisa terjadi PDA atau patent ductus arteriosus. Ini ya. Nah, jangan sampai salah. Ingat, rubella kongenital terkadang juga bisa menyebabkan mikrosefali. Nah, yang membedakan adalah bagaimana cara penularannya. Kalau rubella, itu penularannya itu adalah via antara manusia ke manusia, dia menggunakan dengan jalan droplet atau dari saluran pernafasan. Nah, makanya tadi karena dia penularannya dari kucing, dari soalnya tadi, maka rubella bisa kita singkirkan sebenarnya. Nah, poin kedua itu adalah Toxoplasma gondii. Jadi Toxoplasma gondii ini adalah protozoa yang dimana dia punya yang namanya bradyzoid tuh, dan dia punya juga yang namanya tachyzoid. Nah, kemudian si Toxoplasma ini dia penularannya biasanya melalui hewan-hewan yang berbulu, misalnya kucing, anjing, kadang juga bisa dari burung atau unggas ya. Oke. Nah, biasanya ibunya bersifat asimptomatik, tapi dia karena sifatnya transplasental, jadi dia bisa melewati, kemudian dia bisa menyebabkan, nah ini dia bisa menyebabkan gejala-gejala di otak terutama. Yaitu yang pertama intracranial calcification yang sifatnya difus, kadang bisa memunculkan gambaran toxoplasmosis cerebri yang memunculkan ring enhancement. Kemudian yang kedua, dia bisa menyebabkan chorioretinitis, itu khas sekali, chorioretinitis pada toxoplasma. Kemudian yang ketiga, dia juga bisa menyebabkan hidrocephalus yang tipe non-communicans. Itu karena dia menyebabkan obstruksi dari ventricle-ventricle otak. Kemudian yang selanjutnya dia bisa menyebabkan blueberry muffin rash. Nah, kita lihat di sini sekilas dia mirip seperti ini. Jadi muncul warna bercak-bercak berwarna ungu merah yang tersebar di seluruh tubuhnya. Gitu. Kemudian, nah di sini dia punya gambaran yang lain. Salah satunya itu adalah vision impairment. Nah, vision impairment di toxoplasma itu bisa karena apa? Bisa karena chorioretinitis. Nah, tetapi ini saya ambil dari NCBI, dia bisa juga menyebabkan katarak, walaupun mekanismenya tidak diketahui ya. Nah, jadi biasanya katarak itu merupakan gambaran akhir dari toxoplasma. Biasanya dimulai dari koroid dulu dan retina, jadi bagian paling belakang, kemudian agak sedikit ke depan, dia menjadi iridosiklitis atau yang kita sebut dengan uveitis anterior. Nah, kemudian baru dia berubah menjadi katarak gitu. Dan karena penularannya lewat hewan berbulu, makanya soal ini jawabannya adalah yang toxoplasmosis.
Nah, kemudian yang lainnya itu adalah CMV atau cytomegalovirus. Jadi kita harus kenal dulu cara penularannya. Cytomegalovirus itu biasanya melalui cairan tubuh seperti saliva, urin, darah, gitu ya, bahkan breast milk, gitu. Jadi biasanya dia dari orang ke orang dengan menggunakan direct contact, misalnya saliva atau bisa juga dari bayi ke anak kecil atau bisa juga kadang itu melalui sexual contact. Ini saya ambil dari CDC. Nah, untuk cytomegalovirus sendiri, nah ini gejalanya ada beberapa yang tumpang tindih. Misalnya dia muncul chorioretinitis. Ini bisa juga pada toxoplasma. Kemudian dia juga bisa menyebabkan mikrosefali. Ini sebenarnya adalah salah satu gejala yang khas, gitu ya. Tetapi bisa juga ditemukan di rubella, walaupun sangat jarang. Nah, biasanya dia juga kita temukan mikrosomia atau IUGR ya. Nah, kemudian disertai dengan hepatosplenomegali yang menyebabkan munculnya jaundice atau icterus serta peteki dan purpura. Karena kita ingat hepar itu salah satu fungsinya adalah untuk memproduksi faktor koagulasi. Makanya muncul peteki dan purpura. Nah, kemudian juga kita lihat dia bisa menyebabkan progressive hearing loss ya. Nah, ini juga tumpang tindih dengan rubella. Karena rubella sendiri juga menyebabkan SNHL. Nah, apa bedanya? Nah, kalau CMV itu biasanya sifatnya progresif alias perlahan, sedangkan kalau rubella biasanya begitu lahir itu sudah mulai muncul hearing loss. Oke.